Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar Anda siang ini? Sehat? Mudah-mudahan walaupun kita belajar siang ini tetapi tidak memutuskan semangat untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kita, sehingga pada hasilnya nanti Anda bisa menguasai atau mampu memahami materi dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbil alamin. Baik. Sebelum kita masuk ke materi kita cek dulu, adakah teman Anda yang tidak hadir pada hari ini? Ada? Hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah. Kalau begitu berarti tidak ada pengulangan materi karena teman Anda cukup yang hadir pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya tampilkan beberapa teks karena kita tidak bisa mengaitkan dengan materi sebelumnya karena materinya tidak sinkron. Kalau kemarin kita kan belajar tentang teks surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang ada enggak sinkronnya dengan itu? Enggak ada sinkronnya. Cuman sinkronnya adalah sama-sama mempelajari tentang teks. Kan begitu? Ya apa tidak? Ya, oke. Untuk sementara Anda lihat teks yang kita tampilkan di depan. Kelihatan judulnya? Ada judulnya di atas. Takun 66, Takun 66, Takun 98. Ada enggak tahun 96? 1996 ada enggak? Tahun 1996 ada enggak? Ada. Ada enggak tahun 1998? Ada. Nah, sekarang ini salah satu teksnya, mahasiswa bla bla, terus sampai ke presiden takut pada mahasiswa. Teks kedua. Kelihatan judulnya? Masa demokrasi liberal. Nah, masa demokrasi liberal. Terus di sini mulai dari pelaksanaan demokrasi liberal sampai ujung-ujungnya adalah kabinet karya lalu dibubarkan pada 10 Juli 59. Sudah ya? Kita lihat teks yang ketiga. Teks yang ketiga, daerah tidak bertuan. Esok harinya bla bla sampai kepada sinar cahaya pagi. Sudah bisa dilihat ya? Teks 1, teks 2 dan teks 3. Nah, sekarang dilontarkan pertanyaan kepada Anda. Siapa yang bisa menjawab? Tunjukkan tangan. Kira-kira yang satu teks apa? Yang kedua teks apa? Yang ketiga teks apa? Coba siapa bisa? Nah, saya bisa. Nisa bisa nak? Nah, coba silakan. Enggak boleh? Enggak apa-apa? Enggak boleh malu-malu? Teks 1 apa? Teks 1 tentang teks 1 apa namanya? Teks 1 atau saya kembalikan ke situ? Nah, ini teks apa namanya? Teks singkat. Teks singkat. Kalau yang nomor 2 teks apa namanya? Ini teks apa namanya? Teks apa namanya? 1 teks singkat, 2 teks teks panjang. Yang 3 apa namanya? Teks yang ini? Teks cerita. Kalau Nisa katanya yang pertama adalah teks pendek, yang kedua teks panjang, yang ketiga teks cerita. Supaya adil, saya ambil yang di tengah. Kira-kira yang di tengah siapa yang berikan jawaban? Ketua lah, Roza Irba. Nah, teks 1 apa namanya? Teks 1. Nah, yang ini teks apa namanya? Teks. Tadi Nisa katanya teks pendek atau teks singkat. Yang kedua teks panjang. Yang ketiga teks cerita. Nah, kalau Roza Irba teks apa namanya ini?
Yang ini teks apa? Yang ini teks. Kalau yang kedua, teks apa namanya ini? Sejarah. Teks sejarah. Oke, yang ketiga, teks apa namanya? Kiasan. Teks kiasan. Nisa, teks pendek, teks panjang, teks cerita. Kalau Roza Irba katanya yang satu tanpa nama, yang kedua teks sejarah, yang ketiga adalah teks cerita. Berarti ada samanya dengan Nisa. Sekarang siapa ya? Nia, mana Nia? Nia. Yang pertama teks apa namanya? Teks fiksi, Pak. Teks fiksi. Oke, yang kedua Yang kedua teks sejarah, Pak. teks sejarah. Yang ketiga teks. Yang ketiga Yang ini teks. Teks apa namanya? teks narasi. Teks narasi. Teks narasi sama enggak dengan teks cerita? Sama ya. Berarti yang ketiga sepakat sudah mewakili. Sepakat apa tidak sepakat nih? Sepakat. Berarti teks cerita. Terus yang kedua teks apa namanya? Teks sejarah. Yang satu teks apa namanya? Nomor satu. Teks puisi. Lebih banyak ke teks puisi. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang teks surat lamaran pekerjaan, maka pada hari ini kita belajar tentang teks apa namanya ini? Teks sejarah. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat kita belajar tentang teks sejarah, ini judulnya. Terus kita lihat dasar pembelajarannya. Apa yang kira-kira yang Anda peroleh dari kegiatan pembelajaran ini? Yang pertama, Anda mengidentifikasi tentang teks sejarah yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian, saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah. Tulis dan lisan. Ini tulis apa lisan? Tulis apa lisan? Tulis. Oke, kedua, untuk keterampilannya kita bicara dengan mengkonstruksikan nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Eksplanasi tahu? Apa? Penjelasan atau sharing juga dikaitkan dengan teks sejarah itu ya. Teks sejarah. Rekon, ulang namanya ya. Baik, itu pengantarnya dan Anda sudah memahami bahwasanya pada hari ini atau siang hari ini kita belajar tentang teks sejarah. Nah, untuk mengandalkan pengetahuan kita teks sejarah, maka ada beberapa hal yang harus Anda capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah mengidentifikasikan informasi dalam teks cerita sejarah. Terus yang kedua, memahami struktur teks cerita sejarah. Dan nomor dua ya. Nomor tiga, menentukan nilai-nilai teks cerita sejarah. Sudah, tiga ini yang perlu Anda pahami sesuai dengan kandungan KD, baik KD kognitif maupun KD psikomotor. Yang pertama, informasi dalam sebuah teks, kemudian struktur teks, kemudian nilai yang terdapat dalam sebuah teks. Sudah? Tiga kelompoknya ya. Tiga kelompoknya, 1, 2, 3. Berarti nanti kita tanyakan bagian-bagiannya siapa yang bertambah pada kelompok itu. Sudah bisa dipahami? Bisa kita lanjutkan? Bisa kita lanjutkan? Baik, sekarang kita kembali ke teks tadi. Berikutnya kegiatan kita adalah mengamati teks berikut atau teks di bawah ini. Nah, sekarang kita baca ini. Coba yang membaca Putih. Kan baca Putih. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Sekarang pertanyaannya, apakah ini teks sejarah? Tidak. Tapi kita sebut dengan teks puisi. Namun kalau kita berbicara tentang 1966 dan 1966
98. Apakah itu sejarah? Iya. Sejarah. Tapi Anda paham maksudnya ini? Enggak kan? Paham maksudnya? Tidak. Ada yang paham maksudnya? Ada yang paham maksudnya? Enggak ya? Berarti ini kita lewatkan, kita masuk ke teks yang kedua. Teks kedua. Teks kedua, pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 50. Ada tahunnya, ada waktunya sampai habis teks. Sehingga 3 kelompok itu mensepakati bahwasanya inilah teks sejarah. Nah, sekarang kita lihat yang teks yang ketiga. Teks ketiga, daerah tidak bertuan. Sekarang pertanyaan saya untuk Alisa. Alisa lah. Alisa ada enggak tokohnya? Ada enggak pelakunya? Ada pelakunya? Ada. Siapa pelakunya? Esok harinya siapa pelakunya? Tokohnya siapa? Orang yang yang ada di dalam cerita. Ada? Tokohnya adalah Pak Mantri. Pak Mantri. Sebila Salsabila siapa ini? Sebila Salsabila. Fi. Ada enggak tokohnya Fi selain Pak Mantri? Ada? Kailani. Kailani nama orang apa tidak? Nama orang. Nama orang atau nama kayu? Nama bunga? Nama orang. Nama orang. Berarti tokohnya Kailani. Selain Pak Mantri dan Pak Kailani ada enggak tokoh lainnya? Tidak. Ada? Enggak ada, Pak. Ada? Tidak. Orang tua. Orang tua ini ya? Ini maksud Anda ya? Oh gini, orang tua itu tersenyum. Oh begitu. Berarti tokohnya ada 3. Pak Mantri, Kailani, dan orang tua. Apakah ini bisa kita masukkan ke dalam teks sejarah? Nggak bisa. Ada waktunya? Waktunya ada? Esok ya. Tokohnya ada, waktunya ada. Terus berikutnya tempatnya ada enggak? Ada tempatnya. Terus apa lagi? Oh, waktunya ada, tempatnya ada, tokohnya ada. Nah, kalau ini sekarang untuk mengatakan apakah ini teks sejarah atau tidak, kita lihat yang di sini dulu. Kemana perginya ya? Ini ada tokohnya atau tidak? Ada tokohnya? Ada. Ada waktunya? Ada tempatnya? Tokohnya, waktunya ada. Berarti kan sama yang di bawah. Sama apa tidak? Beda. Apa bedanya? Nah, sekarang coba apa bedanya? Tunjuk tangan. Beda teks 2 dengan teks 3. Sama-sama punya pelaku, sama-sama punya waktu, sama-sama ada tempatnya. Nah, cuman menurut Anda tidak sama. Apa bedanya? Apa bedanya? Nah, apa bedanya? Apa bedanya? Siapa namanya ini putih? Vanessa. Coba Vanessa. Apa bedanya? Teks yang ini berdasarkan fakta, Pak. Oh, teks yang ini fakta. Teks yang ini fiksi. Walaupun sama-sama punya tokoh, sama-sama ada waktunya, sama-sama tempatnya, tetapi yang satu berbentuk fakta, yang satu fiksi. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Nggak ada. Berarti kasih A+ Vanessa dan untuk kita semua. Oke, lanjut. Sekarang karena ini sebuah teks, kita fokuskan pada teks yang ini. Karena yang direkomendasikan kepada kita adalah mencari informasi yang terdapat dalam sebuah teks. Nah, sekarang kita cari informasi di dalamnya. Paragraf pertama apa informasinya? Paragraf pertama apa informasinya?
Apa? Pelaksanaan demokrasi liberal. Ada enggak di dalam? Ada enggak? A plus untuk kita semua. Nama Anda siapa? Hah? Oh, Nia. Hebat juga Nia ya. Nomor 1 berarti masih ada yang hebat lainnya. Yang ini paragraf kedua, Sebela Nisa. Sebela Nisa. Siapa namanya? Hah? Azaria. Coba teks yang kedua. Mana ini? Teks yang paragraf kedua dan informasi dalam terdapat dalamnya. Teks kedua. Bab 9 sampai 50 bla bla sampai ketidakstabilan politik. Informasi dari teks kedua. Waktu kejadiannya yang diinformasikan kepada 4559 tentang pergantian kabinet. Dari kabinet mana? Dengan PNI dan Masyumi. Sekarang saya cabut lagi di sini. Paragraf ketiga. Siapa? Yang inilah. Irfa. Coba Irfa yang paragraf 3 apa? Kabinet pertama bla bla sampai mengembalikan kepada presiden. Informasi apa yang peroleh dari paragraf ketiga ini? Dikeraskan suaranya sesuai dengan temannya. Informasi apa? Salah enggak apa-apa, apalagi benar lebih bagus. Apa informasinya? Kabinet pertama. Pemerintahan NKRI dari pemerintahan apa namanya ini? Dari pemerintahan RIS dibubarkan diganti dengan NKRI. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Kasih A+ untuk Ilfa. Oke. Pokoknya seperti itu selanjutnya, seperti itu terus. Jadi setiap paragraf itu pasti ada informasi yang kita peroleh di dalamnya. Berarti sampai paragraf berikutnya bisa dipahami ya? Membuat informasi dalam teks? Bisa dikerjakan? Bisa? Baik, sekarang kita lihat di sini. Yang cerita Anda ini kita lihat apakah benar cerita Anda tadi apa tidak. Benar apa tidak nomor 1? Benar apa tidak nomor 2? Nomor 3-nya? Benar apa tidak? Ya. Kan dari RIS dibubarkan oleh kabinet Natsir 59. Dari RIS ini ya. Terus berikutnya koalisi dikembalikan kepada presiden. Ya, itu sampai di situ. Berarti keempat-empatnya benar apa salah? Benar. 100 untuk Anda. Ingat, begitu cara menentukan informasi dalam sebuah sejarah. Berarti yang kedua, apa yang kita bicarakan yang kedua? Yang pertama menentukan informasi, yang kedua struktur. Sekarang kita tentukan struktur. Saya tidak menyebutkan apa itu struktur, tetapi saya lebih cenderung melihat bentuk strukturnya, nanti Anda yang mendefinisikan sebuah struktur. Sudah, struktur itu kan ada 4, ada 3. Dalam KD-nya berapa? Yang pertama orientasi, yang kedua kedua identifikasi. Yang kedua komplikasi. Yang kedua masih ada istilah lain? Resolusi. Yang kedua
Informasi. Yang kedua, isi. Yang kedua adalah isi. Istilah lainnya apa isi? Event ya. Event istilah itu kan bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kan apa namanya? Apa namanya? Iya, peristiwa. 100 untuk Anda. Upload. Peristiwanya. Setelah peristiwanya yang nomor 3 baru nomor 3 resolusi. Itu kan bahasa Mentawai. Nah, kalau bahasa Indonesianya yang ini. Kalau bahasa Indonesianya apa? Yang ini dulu saya bela si Vanessa. Siapa namanya? Hafiza. Apa Hafiza? Tadi kan Mentawai. Indonesianya apa? Penyelesaian, Pak. Penyelesaian. Oke, tepuk tangan. Penyelesaian. Ada istilah lainnya? Event peristiwa. Si apa tadi nih? Apa saya? Nia. Reorientasi, Pak. Ah? Reorientasi. Reorientasi. Oke, di awalnya adalah reorientasi, di bawahnya reorientasi. Itu bahasa Kota Baru tuh. Benar tuh? Benar apa salah? Iya benar. Tapi itu bahasanya Kota Baru. Yang ini, yang rancak koste. Namanya siapa ini? Haura. Apa tuh Haura? Reorientasi. Kalau kata si Wiza tadi, penyelesaian. Nah, kalau ini dikasih lagi bahasa Kota Barunya. Kalau reorientasi artinya apa? Istilah lainnya. Penutup 100 untuk Haura. Aplaus untuk Haura. Baik, kita pertegaskan, berarti struktur teks itu, sejarah itu yang pertama adalah pengenalan atau orientasi. Yang kedua adalah peristiwa, event, apalagi isi. Yang ketiga adalah reorientasi, penutup atau resolusi. Revolusi atau resolusi? Enggak revolusi. Resolusi. Baik, berarti ini Anda sudah memahaminya ini. Informasi yang terdapat dalam teks kemudian diakhiri dengan menentukan struktur teks. Bisa kita lanjutkan materi kita? Bisa. Nah, karena Anda sudah memahaminya, maka peluang Anda untuk beraktivitas menentukan informasi yang terdapat dalam teks dan menentukan struktur teks. Tetapi sebelumnya saya buka pertanyaan yang seluas-luasnya jika ada di antara Anda yang belum paham tentang informasi atau tentang struktur teks. Ada enggak? Ada yang bertanya? Ada yang ragu tentang informasi dalam teks dan juga struktur teks? Ada yang ragu? Ada yang ragu? Hah? Muti. Apa yang ditanyakan Muti? Silakan. Informasi dalam teksnya sama-sama ide pokok dalam satu paragraf. Ya, lebih kurang sama. Informasi dalam teks itu berarti kita berbicara tentang ide pokok dalam teks. Ide pokok dalam teks itu berarti memberikan informasi dalam teks. Sama apa tidak? Sama ya. Kalau sama kalimat utama, biasanya kan ada kalimat utama tuh yang di awal. Di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Iya, karena semuanya kita berbicara tentang ide kalimat. Cuma karena kita mencari informasi dalam sebuah teks, makanya ide kalimat tidak kita bicarakan. Tetapi kalau kita berbicara tentang kalimat dan strukturnya, baru kita berbicara ide kalimat atau pokok kalimat. Pokok kalimat atau ide kalimat itu sama dengan informasi dalam teks. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Ya, si Nia. Bagaimana cara kita membedakan itu adalah isi, itu adalah orientasi, dan itu adalah penutup, Pak? Membedakan antara ide orientasi,
event atau peristiwa dengan penutupnya. Kalau orientasi itu Rizkia. Kalau orientasi itu terletaknya di mana? Ya, orientasi itu kan awal. Nah, terletaknya kalau dalam teks di mana? Awal teks atau awal paragraf. Ada pendapat lain? Nah, ada yang berpendapat lain? Pendapat Anda beda dengan si Rizkia? Sama. Apa? Terletak di awal paragraf. Oke. Di awal paragraf. Di awal paragraf. Di awal paragraf. Yang ini sebelah si Iza. Nia. Iza. Oh, di mana letak orientasinya? Di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal. Awal apa? Awal kalimat, awal paragraf? Di awal paragraf. Orientasi selalu terletak di awal paragraf. Oleh karena itu, kita berikan A+ untuk teman Anda dan kita semua. Orientasi selalu terletak di awal. Berarti setelah orientasi terletak di awal, berikutnya, paragraf berikutnya apa namanya? Isi. Nah, peristiwa. Berarti bisa terjadi peristiwa di paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya, kalau ada 10 paragraf pertama adalah pembukaan atau orientasi, berarti paragraf 2, 3, 4, 5, sampai 9 merupakan peristiwa. Penutupnya di mana? Paragraf terakhir atau paragraf 10. Satu yang ditekankan kepada Anda, tidak semua teks ada penutupnya. Tidak semua teks ada penutupnya. Penutup apa yang tidak ada? Kalau dipotong teksnya, maka tidak ada penutupnya kan? Tidak ada penutupnya, kan seperti itu. Terus satu lagi, penutup itu bisa berbentuk kesimpulan, bisa berbentuk sebab akibat, bisa berbentuk pertentangan. Jadi tidak mesti demikian, tidak seperti itu. Bisa berbentuk sebab akibat, bisa berbentuk kesimpulan, bisa berbentuk pertentangan. Penutup bisa berbentuk 1, simpulan. 2, sebab akibat. Yang 3, pertentangan. Jadi itu bentuk-bentuknya ya penutup itu. Itu bentuk-bentuk penutup. Baik, masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, masih ada? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, berikutnya kegiatan Anda menentukan, diantaranya adalah menentukan informasi yang terdapat dalam teks, terus dilanjutkan dengan menentukan struktur teks cerita sejarah. Bisa dipahami? Bisa dikerjakan? Baik. Selanjutnya kita bagikan, minta tolong Muti, minta tolong Muti. Anda sebelah sini. Minta tolong si siapa namanya? Hanifah, Pak. Hanifatul. Kok banyak Hanifah? Iya. Hanifatul ya. Dibagikan satu-satu ya, satu seorang. Satu seorang. Satu seorang. Satu seorang. Sudah? Berlebih atau kurang? Pas. Berlebih. Berlebih. Oke, pinjam saya 1. Sudah? Sekarang Anda perhatikan ke depan. Ini kan lembar apa namanya? Lembar kerja ya. Sebelah kanannya. Sebelah kanan ya? Sebelah kanannya Anda tulis nama Anda. Sebelah kanannya. Terus ini teksnya Anda baca. Terus yang nomor 1 Anda tentukan informasi yang terdapat dalam sebuah teks. Tidak perlu panjang-panjang ya. Yang penting informasinya jelas. Setelah Anda menentukan informasinya, baru Anda menentukan strukturnya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, kalau sudah bisa dipahami, silakan dikerjakan.
Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, nanti sekitar 20 menit. 20 menit sudah selesai. Nanti dikembalikan. Yang nomor 2 kan menentukan strukturnya. Ya, struktur tadi. Strukturnya apa tadi? Pembukaan, isi dan penutup. Saya. Berarti pembukaannya dibuat isi. Ya, nanti dibuat sini pembukaan apa isinya. Nanti penutup apa isinya. Event peristiwanya 1 2 3 dan berikutnya. Terus baru dibuat penutupnya. Oke, bisa ya? Oke, silakan dikerjakan. Ada masalah? Nah. Selama 20 menit kita mengerjakan bagaimana? Bukan. Sampai penuh. Kan di situ. Tulislah save informasi. Kan ini informasi sekitar 1 2 3 paling banyak 5 atau 6 itu informasinya ya. Baru Batu, barik kepalanya. Oh lain enggak. Nah, barik lo kepalanya. Sang uji kuat tinggal tinggi mana lo. Bisa ya? Baru berjalan 5 menit ya. Berarti 15 lagi. Dituliskan secara sistematis ya. Tahu sistematis? Berurutan. Ya, dituliskan berurutan.
Siap? Ada yang sudah siap? Belum. Yang struktur itu disalin teksnya Pak, atau di paragraf itu gitu? Oh, orientasi kan nanti teksnya yang disalin. Yang teksnya disalin itu yang idenya saja disalin. Orientasi misalnya Itu paragrafnya aja Pak, misalnya orientasi paragraf jangan paragrafnya, intinya saja diambil. intinya aja. Iya, intinya diambil. Misalnya saya nggak kelihatan. Nah, misalnya ini kan perang Asia Timur Raya, Jepang. Apa ujungnya ini? Pada tanggal 8 Desember. Ah ya, itu saja dibuat intinya saja. Ya, intinya cerita. Nah, itu orientasinya. Nah, nanti baru peristiwa-peristiwanya. Dia tidak jauh beda dengan ini. Iya. Enak? Hah? Ya. Silakan. Penyakit kok. Ya. Ya. Ya, ini sini misalnya orientasi. Nah, nanti apa di sini? Di sini buat paragraf. Ah ya, jangan salin semuanya ya. Dia agak mirip dengan ini. Itu juga intinya. Yang Anda buat adalah perang apa yang kutip ini? Asia Timur Raya. Ah ya, tanggal berapa? Ada tanggalnya? 8 Desember. Ah ya, ya berarti itu itu orientasinya. Nanti baru ada apa istilahnya? Baru ada peristiwanya. Anda tulis juga peristiwanya. Peristiwanya itu kan Peristiwanya dengan ini. Jauh tulis saja kalimatnya. Ya. itu yang di sini apa Pak? Oh iya. Boleh ya. Tidak jadi. Maju dari kamera. Kan tidak apa-apa. Yang dibikin di sini orientasi kan Pak? Ah, orientasi. Yang awalnya doang. Ah ya dikasih awalnya, tapi yang pendek aja, misalnya perang Asia Timur Raya Terus dibuat dalam kurungnya sini tanggal Pak, berapa? paragrafnya. Ah ya, Itu Pak. ya keterangannya. Nanti ini kan kosong. Nah ini kan paragraf utama, buat sini paragraf 1. Nah ini buat paragraf berikutnya. Ya, seperti itu ya. Nomor 2 kan ini kolom. Jadi buat sini orientasi apa? Nah baru peristiwanya 1, 2, 3. Nanti ini misalnya orientasi perang Timur Asia Timur Raya. Tanggal berapa di sini? Tanggal 8 Desember. Ah Desember, paragraf 1. Nanti baru di sini peristiwanya. Peristiwanya buat kalimat-kalimat pendek aja. Nanti buat paragraf berapa? Paragraf berapa? Sampai penutup. Saya? Ada salah? Enggak. Gimana? Oh, ini pemali kok. Anda tulis ini orientasi. Nanti Anda tulis yang ini perang, misalnya, contohnya perang perang Asia Timur Raya. Tanggalnya ada kan? 8 Desember.
Nah, berarti sini paragraf 1. Untuk baru peristiwa. Nah, tulis kalimatnya. Kalimat pendek-pendek saja. Hampir mirip dengan ini kepanjangan ini kan. Ini kepanjangan nih Anda buat sini. Ya. Apa tadi nama orientasi apa sih? Orientasi misalnya perang perang Asia Timur Raya 8 Desember 41 kan? Iya, Pak. Nah, ada Orientasi. perang Asia Raya 8 Desember 41 paragraf sama. Sini orientasi peristiwa penutup. Ya. Penutup, Pak. Nah, ya. Tapi buatnya barang. Buat Pembukaan peristiwa itu penyelesaian masalah. penutup. Tapi kita strukturnya nggak panjang. Oh, itu kalau kita bicara tentang novel yang fiksi baru 4. Kalau yang ini 3 aja dibuat. Ya. Berarti ya hanya ada ini orientasi. Ini peristiwa. Ini apa ini? Iya, peristiwanya, peristiwa 1, 2, 3 dan berikutnya. Nanti Anda tulis ini paragraf berapa. Jadi ya, ini kan Anda tulis berdasarkan paragraf ini. Pendekkan dari kalimat ini, tulis di sini. Itu peristiwanya. Nah, tapi untuk apa panjang-panjang? Oh ya, betul. Ya, sama saya. Tutupnya berarti dia masuk. Dalam empat struktur Kak, yang paragraf 3 sama 4 ini masuk penyelesaian masalah Kak. Soalnya kan Belanda tuh udah. Oh, berarti kalau ada berarti ada penutupnya. Kalau tidak ada kosong. Misalnya tidak ada, kosongkan saja. Kalau ada berarti ditulis. Jadi 3, 4, 5 Terakhir. apa Kak? Penutup di terakhir. Berarti Peristiwa saja ya. Iya, di terakhir. Ya, di terakhir. analisis struktur teks itu yang digunakan kemarin. Ini apa nih? Berawal. Oh iya. Cuman Anda buat panjang-panjang ya? Enggak Kak, berawal dari bencana ini bikin sedikit Pak, langsung aja akhirnya sampai. Ya boleh. Ini pun Anda buat kan bisa itu. Misalnya perang Asia Timur Raya tanggal ini sudah buat sini paragraf 1 kan? Nanti peristiwanya. Ini kan sudah peristiwa ini kan? 1, 2, 3. Anda tulis ini paragraf 1, 2, 3 berikutnya. Nah, ini keterangan paragrafnya. Ya. Ya. Salah buatnya. Oh ya, ceritanya saling ke sini. Penutupnya saling ceritanya di sini. Misalnya perang Asia Timur Raya 8 Desember 41 orientasi. Nanti di sini baru peristiwanya. Peristiwanya hampir sama dengan ini. Kan ini Anda ambil dari paragraf ini ya. Ya. Nanti di sini dikasih kodenya paragraf 1, paragraf 2. Bagaimana? Di sini programnya apa? Oh, sekolah sini apanya? Orientasi. Di sini paragraf sini. Ya. Oh, jangan terbalik. Apa? Sudah selesai ya? Isi atau peristiwa paragraf 3 1, 2. Dituliskan. Oh Dari berawal ya, berarti dituliskan.
berawal, Anda tulis, berarti Anda hapus ini, tuliskan di sini. Enggak berawal, Anda tulis Perang Asia Timur Raya 8 Desember 41. Orientasi paragraf 1. Isi atau peristiwanya 1, Anda tulis 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Anda tulis. Ini kan Anda sudah menulisnya ini. Jadi Anda perkecil saja ini. Letakkan di sini. Baru tulis ini paragraf 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ditulis teksnya. Oh ya, ini peristiwanya. Berarti ini nomor 1 ya. Ini kan nomor 1. Oh ya, paragraf 1. Ini nomor, ini resolusinya. Isinya mana? Isinya ini Pak. Oh, sedikit isinya. Paragraf 2 sampai paragraf 5 Pak. Oh, harusnya Anda tulis 1, 2, 3. Isinya. Ah ya, isinya. Isinya singkat-singkat saja. Itu kenapa dihapus Pak? Hah? Kenapa dihapus? Ya. Pindahin aja ke bawah. Jangan dipindahin, tidak sistematis. Berarti Anda habiskan ini baru seberapa. Buat bahasa yang paling pendek-pendek. Kenapa Ya. gini Pak? Bahasanya pendek-pendek. Berarti ini peristiwanya kan banyak. Ini kan mewakili saja ya. Iya Pak. Ya, berarti Anda buat 1, 2, 3 seterusnya. Berapa ini peristiwanya? 5 atau 4 atau 6 Pak. 6. Nah, yang ini kan masuk ke penutup lagi. Iya Pak. Ya, berarti Anda tulis di bawahnya resolusi atau penutup. Seperti itu. Orientasi. Oh, sini tulis paragrafnya. Saya lupa paragrafnya. Berarti sini berawal dari bla bla Perang Asia Timur Raya 8 Desember 41. Kan pendek, enggak perlu panjang-panjang kan? Yang penting kan ada peristiwanya. Kalau pas diisi Pak singkatin. Ya, kalau isinya yang ini, ambil yang pendek-pendek, letakkan ke sini. Jadi orientasinya, peristiwanya dan bentuknya. Mati ya? Sudah sah? Sudah. Sudah. Lima menit lagi. Yang sudah selesai boleh dikumpul di sini. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Yang belum selesai 5 menit lagi ya. Oke. Lupa tulis nama. Apa tuh? Ada yang buat kelas? Buat aja enggak apa-apa. Yang belum selesai jangan khawatir, masih ada 5 menit lagi.
Dua menit lagi ya. Ya. Masih ada? Ada yang belum siap? Sudah? Waktunya habis, tekor. Silakan yang belum mengumpulkan, dikumpulkan. Ya, silakan yang mengumpulkan. Sudah? Masih ada? Sudah? Sudah dikumpulkan. Waktu kita lebih terpakai 1 menit ya. Tidak apa-apa, itu masih ditolerir karena kita buat 20 menit. Fatin mana Fatin? Fatin, pengalaman Anda setelah mengerjakan tugas, setelah selesai mengerjakan tugas, sulit apa tidak sulit? Sulit apa tidak sulit? Tidak ada masalah ya. Yang dapat masalah ketika mengerjakan tugas, baik menentukan informasi atau membuat struktur teksnya, ada? Tidak, Pak. Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, berarti mudah-mudahan pelajaran berikutnya kita bercerita tentang teks sejarah fiksi. Karena hari ini kita selesaikan teks sejarah faktual. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita main kuis dulu. Main kuis. Kuis yang pertama adalah siapa yang bisa menentukan atau menyebutkan struktur teks sejarah. Silakan tunjuk tangan. Ya, karena anda pertama, namanya siapa ini? Hanifah. Silakan Hanifah. Struktur teks berapa? 1. Yang pertama orientasi atau pengenalan. Yang kedua peristiwa atau Ya. isi. Yang ketiga penutup atau penyelesaiannya. Penyelesaiannya. Benar apa salah? Putih. Benar apa salah? Struktur teks, pendahuluan, isi dan penutup. Betul. Perwakilan dari sebelah. Salsabila. Benar apa salah? Kata si Hanifah tadi orientasi, peristiwa dan penutup atau orientasi. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Kita kasih A+ untuk si Miftah. Baik, selanjutnya kita berbicara tentang
Orientasi itu selalu terletak pada titik-titik. Yang si namanya siapa? Ana. Ya, selalu terletak pada awal paragraf. 100 untuk Anda. Baik, selanjutnya, apakah setiap teks itu terdapat penutup? Coba yang lupa sih. Nisa, apakah teks itu selalu ada penutupnya? Ada apa tidak? Tidak. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Baik, selanjutnya penutup itu terdiri dari titik-titik. Siapa yang dapat? Coba si Rauda. Melda. Terdiri dari ada kesimpulan, sebab akibat, ada juga yang berbentuk pertentangan. 100 untuk Melda, kita aplaus. Kita aplaus untuk diri kita masing-masing. Terakhir, kesimpulan kita adalah bahwa dalam teks itu terdapat informasi. Benar apa salah? Benar. Terus strukturnya terdiri dari orientasi 3. 1 adalah orientasi, kedua adalah peristiwa, ketiga adalah penutup. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita itu dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa terhadap pembelajaran teks sejarah. Untuk hari ini sejarah teks faktualnya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang teks sejarah fiksi, bagaimana pula modelnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Pada hari ini kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbil alamin. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.